Yo, alright guys. Kali ini kita akan berbicara tentang Bitcoin News ya, BTC News, Golden Cross incoming guys, dan apa maknanya. Karena di sini ada tons of good news, ada ribuan, ada 1 ton berita baik teman-teman tentang ekonomi ini, dan semua berita baik ini datang dari pemerintah Amerika Serikat. Yang mana ini artinya bullish for the market guys. Dan kali ini kita coba lihat ya, seperti apa berita baik bagi ekonomi tersebut ya. Dan kita coba-coba deh bandingkan dengan beberapa sumber lainnya teman-teman, supaya kita tetap objektif untuk melihat keadaan market ini teman-teman ya. Jadi untuk yang pertama di sini kita let's dive in dulu ya. Oh ya, sebelum saya mulai ya teman-teman, saya mau ucapkan dulu terima kasih ya, karena sudah mengupdate berita dari channel ini. Dan saya berharap kalian yang sedang menonton Black Cuan ini selalu sehat, supaya ketika long terms kita ini kita tetap dalam kondisi yang prima teman-teman, supaya kita tetap strong dan kita bisa menikmati momen-momen ketika investasi long terms kita ini di kedepannya itu membuahkan hasil ya. Amin. Oke, yang pertama di sini adalah Bitcoin ternyata steady ya, di dekat harga $23.000, sementara para investor ini wait in their next step. Jadi mereka ini lagi nunggu-nunggu, kayaknya wait and see gitu kan untuk pergerakan yang berikutnya, karena ada pidato dari kakek Jerome Powell ya. Mungkin besok pagi kita sudah dapat beritanya ya untuk hal itu. Dan Bitcoin pun hari ini ternyata sudah berada di 23.000 teman-teman ketika saya membuat video kali ini ya. Dan ini merupakan satu pertanda bahwa terjadi penguatan di Bitcoin ini. Oke, dan ini yang kita bicarakan tadi ya mengenai Golden Cross incoming tersebut. Ini dari chart trading view-nya, tetapi kita akan bahas nanti itu melalui beberapa news dan analisa-analisa dari analis yang dikutip oleh beberapa sumber berita ya. Tetapi yang pertama di sini saya ingin bahas bersama kalian itu adalah good news-nya teman-teman. Good news tentang ekonomi yang dikatakan baik-baik saja ini ya. Dan ini datang dari The White House guys. The White House Amerika Serikat. Facts it, the Biden economic plan is working. Oke. Ternyata Mr. Biden ya, Presiden Amerika ini menyatakan bahwa rencananya dia selama 2 tahun ini semenjak dia menjadi presiden 2 tahun ke belakang ini, rencana yang dia pakai itu berjalan dengan baik teman-teman. Bahkan dia percaya bahwa ekonomi ini bergerak itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah seperti yang dia ucapkan di sini ya, di awal-awal fact sheets ini ya. Dan semua tentang keberhasilannya Mr. Biden di sini teman-teman. Kemudian di sini Biden wants credit. Jadi dia ingin mendapatkan semacam penghargaan. Hanya saja warga Amerika are not buying it. Jadi di sini maksudnya itu mereka tidak percaya teman-teman dengan apa yang sudah dilakukan oleh presiden mereka di sini. Jadi warga Amerika ini ragu ya, bahkan mereka tidak percaya, cenderung tidak percaya dengan pencapaian presiden mereka, karena itu cuma sekedar words, only words, hanya kata-kata. Sementara kenyataannya mereka tidak merasakan kenaikan ekonomi yang seperti dituturkan oleh presiden mereka. Apakah di Indonesia juga seperti itu? I don't know guys, I don't know. Coba kalian tulis di kolom komentar, seperti apa sih sebenarnya kita di Indonesia ini? Apa sama nggak sih dengan orang yang di Amerika ini? Presidennya bilang baik-baik saja tapi ekonominya tidak baik-baik gitu kan? Karena seperti yang saya katakan di awal video tadi ya, ini there's a ton of good news about the economy, but Americans are feeling more gloomy than ever. Memang pemerintah menyatakan ya bahwa ekonomi ini baik-baik saja. Ada 1 ton berita baik tentang ekonomi ini, hanya saja mereka betul-betul merasa suram, lebih suram dari sebelumnya. Di kesempatan yang berbeda atau di tempat yang berbeda, senada dengan yang diucapkan oleh presidennya, Menteri Keuangan mereka, Janet Yellen ini, mengatakan bahwa ini tidak ada resesi. Tidak ada resesi, ketakutan resesi itu tidak ada, ekonomi ini kuat. Bahkan menurut dia, angka pengangguran mereka ini sudah berada di terendah selama 53 tahun belakangan ini, teman-teman. Dan dia juga meyakinkan orang-orang ya melalui kata-kata, lagi-lagi dengan kata-kata. You don't have a recession. Kita tidak punya resesi, sementara kita punya 500.000 peluang pekerjaan dan tingkat pengangguran yang terendah selama 50 tahun terakhir ini. Jadi meskipun ada COVID di tahun 2020, teman-teman, ternyata pasca COVID pun mereka bisa menghasilkan pekerjaan atau lowongan pekerjaan, membuka pekerjaan baru 500.000 teman-teman. Hanya saja di sini ya, 10 dari orang Amerika yang disurvei menyatakan bahwa semenjak
Biden ini menjadi presiden, mereka merasakan kehidupan keuangannya itu sangat-sangat parah. Dan Presiden Biden ini juga pernah menyatakan di satu kesempatan bahwa inflasi yang terjadi sekarang ini merupakan warisan dari rezim yang sebelumnya. Oke, untuk kita tahu ya, bahwa ini kita sudah masuk ke tahun politik. Karena teman-teman, di tengah berita yang baik ini, stok ini berusaha, struggling dia. Malah dia turun justru di tengah berita-berita baik tersebut. Dan di sini ada data yang menarik teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Janet Yellen tadi ya. Di sini saya kasih lihat di sini dulu ya, bentar. Oke, Blockbuster Job Report last week showed that economy added 517,000 jobs in January. Jadi bulan Januari itu ada 517.000 pekerjaan atau lowongan pekerjaan teman-teman. Dan angka pengangguran itu terendah sepanjang sejarah. Kemudian teman-teman, di sini teman-teman, ini yang menarik saya bilang ini, di hari Jumat tersebut, pasar ini kebingungan teman-teman, karena tiba-tiba keluar angka 517.000 new jobs, pekerjaan baru, lowongan pekerjaan baru di bulan Januari. Mereka kebingungan market ini. Pada kenyataannya, ekonomi ini tidak sedang baik-baik saja gitu kan. Tiba-tiba pemerintah memainkan angka sebegini nih, 517.000 new job teman-teman. Dan big picture-nya di sini ya, untuk gambaran besarnya, this is unusual cohabitation. Ini adalah dua hal yang terjadi bersamaan dan tidak biasanya teman-teman. Pertama, inflasi turun, kemudian yang kedua, angka pengangguran juga ikut turun teman-teman. Sementara kita tahu negara ini, dunia ini teman-teman, bukan hanya Amerika Serikat, sorry saya bilang negara tadi, dunia ini teman-teman itu pasca COVID teman-teman, dan ekonomi ini pasca COVID loh, tiba-tiba inflasi turun, unemployment juga ikutan turun, tetapi ini nih stok malah struggling dia di bawah sini teman-teman. Nah ini yang menjadi pertanyaan untuk keadaan kita sekarang ini. Kemudian disinilah saya mau ambil ya, bubbles ya, thought bubble, dan bagaimana saham ini yang erat sekali kaitannya dengan Bitcoin, aset kripto teman-teman, itu belum bisa bangkit. Karena setahun kemarin saja ya, stok itu turun 19,4% teman-teman. Jadi kalau Bitcoin turun sampai 70%, 60% itu mah sudah biasa ya untuk Bitcoin. Tetapi harap diingat teman-teman bahwa hal menarik dari kejadian ini adalah, menurut saya, menurut Black Chuan di sini adalah kemungkinan besar kuantitatif easing akan segera diberlakukan oleh Amerika Serikat. Sementara kita tahu ini adalah tahun politik dan I don't know guys, I don't know. Mungkin mereka akan melakukan QE, quantitative easing, mereka akan cetak uang lagi supaya kelihatan ekonomi ini baik-baik saja. I don't know, mungkin seperti itu skenarionya. Tetapi good news-nya adalah jika itu terjadi, saham naik, Bitcoin akan melanjutkan rally-nya seperti yang kita bahas di awal tadi ya mengenai Golden Cross incoming tersebut teman-teman. Tetapi ada yang berkebalikan dari beberapa news di sini. Yang pertama ini adalah dari Unusual Whales. Ternyata di Amerika Serikat ini memang susah hidup teman-teman. Jadi kita bersyukur sekali ini orang yang tinggal di Indonesia, karena di sana itu untuk housing affordability ya, kemampuan untuk memiliki rumah, memiliki properties seperti rumah teman-teman, itu berada di near all time lows. Jadi ini penurunan teman-teman. Jadi yang naik itu adalah ketidakmampuan beli rumah, dan sementara kemampuan membeli rumahnya turun teman-teman. Hal yang sama juga terjadi di sini adalah 64% Americans, orang Amerika ini hidup paycheck to paycheck teman-teman, dan ini sudah near all time high menurut berita CNBC di sini. Jadi mereka ini sudah hidup dari kerja hari ini, bayar hari ini. Kalau mereka tidak kerja, nggak bisa bayar. Jadi mereka ini ngerental teman-teman, kebanyakan orang Amerika ini. Bahkan di sini teman-teman yang menariknya adalah 166 atau diwakili dari 64% itu ya. 166 juta orang Amerika itu termasuk orang yang penghasilannya 100 ribu dolar teman-teman. Kalau kita rupiahkan ini 1,4 miliar atau 1,5 miliar ya per tahun ini, mereka menyatakan bahwa hidup mereka itu paycheck to paycheck. Dan ini menurut survei teman-teman, dan sudah dilakukan oleh mereka. Dan tadi juga sudah dikatakan 4 dari 10 orang Amerika ini menyatakan semenjak Mr. Biden ini jadi presiden, kehidupan ekonomi mereka itu tidak baik-baik saja. Dan kembali kita ke Golden Cross kita yang kita bicarakan tadi ya, bahwa Bitcoin ini
akan ketemu dengan golden cross-nya, dan ini sudah diriwayatkan sebelumnya ya, bahwa ketika terjadi golden cross ini itu 2 bulan sebelum terjadi all time high guys. Hanya saja all time high-nya itu waktu itu golden cross-nya mungkin pada saat bull market teman-teman. Sementara kita di sini kan masih berada di bear market ya, saya harus akui itu. Dan menurut chart di sini ya, kalau kita lihat untuk tren 1 hari ya Bitcoin di sini, ini adalah golden cross yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Hanya saja ini juga terjadi cohabitation teman-teman, 2 hal yang terjadi samaan. Untuk golden cross hariannya ini sudah terbentuk ini seperti ini teman-teman. Kemungkinan besok atau sampai lusa, sampai minggu depan kita akan lihat ini seperti apa ini. Yang merah ini akan menembus yang biru ini teman-teman ya, untuk EMA-nya di sini. Kemudian inilah yang ditakutkan oleh banyak analis ataupun orang-orang yang berinvestasi long term, terjadi death cross di sini teman-teman untuk chart yang 1 minggunya Bitcoin di sini teman-teman. Ini merupakan kejadian pertama apabila teman-teman death cross ini benar-benar terjadi. Dan saya berharap kalaupun terjadi ini dikit aja terus habis itu dia mantul balik lagi gitu kan, karena berita-berita ekonomi yang positif, yang baik-baik itu kan sudah muncul nih dari Amerika Serikat, meskipun orang Amerikanya masih pesimis teman-teman. Oke, dan semoga ini tidak terjadi terlalu parah ya untuk Bitcoin ini, because I don't know, saya tidak tahu ya seperti apa dia akan terjadi kepada Bitcoin apabila death cross ini terjadi. Sementara untuk yang daily di sini ya, untuk golden cross di sini teman-teman, ya kita tidak bisa expect terlalu berlebihan juga sebenarnya di sini ya, karena meskipun terjadi golden cross bisa saja harga ini akan terjadi penurunan slide, tetapi pada umumnya teman-teman, golden cross itu membawa harga Bitcoin ini pada kenaikan teman-teman. Seperti yang bisa kita lihat di sini nih. Di sini terjadi golden cross ya. Ini kan langsung naik nih harga Bitcoin ini ya, meskipun ada penurunan dulu sebentar di sini. Karena saya bilang tadi ya, indikator ini agak lagging juga sebenarnya untuk yang 1 hari. Kalau kita mau lihat yang 1 minggu, tetapi ngeri kalau lihat yang 1 minggu di sini. Semoga ini tidak terjadi dan bisa dia mantul di sini teman-teman. Itu yang kita harapkan ya untuk perkembangan Bitcoin ke depannya. Kemudian teman-teman, kalau kita lihat dari analisa ya untuk higher high di sini, oke, Bitcoin ini sebenarnya sudah keluar ya. Keluar dikit ini, masih sumbu di sini keluar dan sudah regain lagi tadi kan di angka 23.000, dia masuk lagi ke sini dan saya berharap ini bisa tembus ini di resisten 25.000 dolar ini teman-teman. Kalau dia bisa buka candle baru di sini, candle hijau di atas sini teman-teman, itu pertanda yang masif untuk Bitcoin. Akhirnya kita bisa melihat continuation untuk rally di Bitcoin ini teman-teman. Dan apabila itu terjadi teman-teman, benar itu terjadi, maka sesuailah apa yang dikatakan oleh CoinDesk di sini, Bitcoin could be in the later stage of bear market. Bitcoin ini sudah di stage terakhirnya untuk bear market dan kita sudah siap masuk ke dalam rally yang berikutnya. Meskipun ya banyak analis juga yang masih sentimennya itu masih bearish ya di sini. Oke lah, market ini kan berada dalam posisi yang possible teman-teman, kemungkinan, dan bahkan yang Black Chuan katakan di sini pun kemungkinan kan. Tetapi teman-teman untuk long terms ini yang saya tidak bisa pungkiri, ARK Invest mengekspektasikan Bitcoin ini menjadi multi-trillion dollar market, bahkan dia memprediksi Bitcoin ini bisa mencapai 1,48 juta dolar teman-teman. Keyakinan yang super bullish ya dari ARK Invest di sini teman-teman. Dan Cathie Wood ini secara bold dia menyatakan hal ini teman-teman. Dengan penuh keyakinan dia katakan seperti ini. Karena dia berpandangan bahwa teknologi blockchain ini akan terus berkembang dan terus maju teman-teman. So guys, untuk kalian yang masih bertahan di market ini ya, masih tetap melakukan DCA, semoga kalian tetap strong, jaga kesehatan kalian, dan tetap melakukan DYOR teman-teman. Do your own research di sini. And konten Black Chuan ini bukanlah financial advice ya. Tetap di sini bukan financial advice teman-teman. Saya di sini, Black Chuan di sini menemani kalian dalam long terms di sini teman-teman, sambil saya memberikan berita-berita ataupun sharing-sharing bersama kalian di sini. Dan sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Chuan. Peace my friend.